Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang peserta pelatihan online di eGuru ID. Di sini saya akan melanjutkan pertemuan pelatihan podcast pendidikan, pembuatan podcast pendidikan, yaitu materi kedua tentang bagaimana cara membuat tips untuk wawancara, kemudian membuat skrip atau storyboard, dan yang terakhir yaitu bagaimana cara merekam podcast atau merekam suara untuk podcast. Baik, di sini yang pertama yaitu tentang tips wawancara. Yang pertama harus kita siapkan yaitu memilih narasumber yang tepat. Jadi narasumber itu merupakan bagian terpenting dari sebuah wawancara. Nah, di sini narasumber harus sesuai topik karena topik ini yang akan menentukan mengalirnya wawancara tersebut. Kemudian yang kedua adalah membuat narasumber nyaman. Yang pertama, nyaman di sini adalah antara pewawancara dengan narasumber di situ sudah memiliki keterikatan, ibaratnya sudah paham dengan topik yang akan disampaikan. Misalkan Bapak Ibu di sini atau teman-teman di sini itu berbicara tentang topik kurikulum darurat, misalkan yang sekarang sedang ya. Kemudian nanti di sini pewawancara ataupun hostnya itu akan membawa topik ini untuk ke arah mana sih, nanti ditanyakan kepada narasumber tersebut. Kemudian di sini kita disebut juga yang ketiga yaitu tentang kiat profesional. Nah, kiat profesional di sini merupakan bagian dari teknis untuk mewawancara. Yang pertama jelas siapkan mikrofon, kemudian ada handphone, kemudian ada level rekaman kayak gitu. Level rekaman di sini juga bisa disebut sebagai segmen atau episode dalam suatu topik podcast. Baik. Kemudian di sini ada cara membuat skrip atau storyboard podcast. Dan Bapak Ibu ketahui serta teman-teman bahwa podcast itu merupakan cerita yang terstruktur dengan baik. Jadi di situ sudah ada konsepnya, sudah ada bagaimana cara untuk mewawancara ataupun bagaimana cara untuk mengobrol agar lebih mengalir di situ. Dan di situ juga Bapak dan Ibu itu perlu memikirkan tentang struktur apa atau jenis pertunjukan apa yang ingin dibuat. Misalkan tentang podcast pendidikan, jelas ya di sini topiknya itu tentang pendidikan. Kemudian nanti misalkan seputar pembelajaran yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu, misalkan berkaitan dengan mata pelajaran. Nah, di sini dalam pembuatan naskah selanjutnya ya, ini pembuatan naskah ataupun skrip. Di sini ada karakter hebat. Nah, karakter di sini apa sih pentingnya? Karakter itu menginginkan atau membutuhkan sesuatu dan mencari sesuatu. Dan di dalamnya seseorang itu sedang mencari misi. Misalkan seorang guru. Jadi di sini misi seorang guru adalah apa yang mereka ajarkan dapat dipahami oleh murid, sehingga di sini bisa terlihat interaksi yang mengena atau mengalir ketika guru itu menyampaikan pesan kesan kepada murid. Misalkan di sini ada host, kemudian ada murid juga, kemudian ada guru juga. Nah, di sini dikolaborasikan. Dan di sini narasumber tidak hanya satu saja, tetapi bisa berdua ataupun bertiga. Nah, di pelatihan ini nanti akan ada contoh podcast sederhana, yaitu antara host dengan salah satu
instruktur di eGuru. Dan ini adalah contoh skrip yang nanti Bapak dan Ibu atau teman-teman dengarkan ketika podcast ini diputar pada pelatihan ini, terutama pada pertemuan ketiga dan keempat nanti akan dibahas tentang bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini ada percakapan podcaster atau hostnya, itu hostnya di sini mengucapkan salam. Kemudian di sini Kak Ipin itu sebagai instruktur di eGuru ID dan di sini juga ditulis. Jadi nanti tergantung konsepnya Bapak Ibu atau teman-teman ingin membuat seperti apa, ingin percakapan seperti apa, itu dibuat seperti ini. Nah, ini contohnya nanti bisa Bapak Ibu lihat di videonya ya. Nah, kemudian kuncinya apa sih ketika membuat wawancara ataupun membuat storyboard, dan yang terakhir adalah recording ya atau merekam. Kuncinya yang pertama adalah cerita dapat dimainkan dan banyak cara untuk menyusun cerita. Tetapi contoh ini adalah awal pembuka masuk ke topik podcast. Jelas ya di sini bahwa cerita ataupun alur cerita adalah bagian terpenting dari pembuatan podcast. Kemudian yang kedua adalah catat dan dengarkan podcast sesuai dengan yang diinginkan. Jadi memang di dalam podcast itu terkadang ya ada bagian-bagian yang memang itu tidak perlu untuk dicatat. Tetapi ketika intinya misalkan ini membahas tentang pelajaran IPA, misalkan di situ tentang apa dulu, misalkan tentang fotosintesis, berarti di situ kita harus tahu konsepnya fotosintesis, kemudian nanti kita catat di situ apa aja sih, misalkan fotosintesis pada tumbuhan A, B, C dan seterusnya kayak gitu, nanti dicatat. Kemudian untuk yang ketiga kuncinya adalah menceritakan kisah yang sedang dialami kepada teman-teman dan kemudian direkam. Nah, di sini bisa kita bercerita atau mendongeng. Jadi di sini tidak perlu khawatir bagi Bapak dan Ibu yang mungkin mengajar di PAUD, TK, seperti itu bisa membuat dongeng. Jadi dongeng ini nantinya akan lebih variatif ketika memang podcast itu dibuat episode atau segmen ya, nanti didengarkan ke murid-murid ketika untuk bekal di pembelajaran daring seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah memilih topik untuk memulai. Jelas ya, ini tadi topik, kita balik lagi ketika udah ada konsep, maka topik harus selalu dipilih, kemudian mulai melakukan percakapan. Nah, di sini ada teknik atau editing audio nantinya, yaitu yang pertama jelas ya, mencari tempat untuk memhosting podcast atau mengupload audio agar muncul di Dokter Podcast seperti di Apple Podcast ataupun Google Podcast. Jadi di sini mencari media atau mencari tempat untuk menghosting podcastnya. Nah, gimana caranya sih? Di sini ada gambarannya dan nanti untuk tekniknya akan kita ajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya pada pelatihan ini. Oke, yang pertama tadi ya, mencari tempat untuk menghosting podcast. Kemudian yang kedua di sini ada pilih platform untuk membuat podcast. Kemudian di sini sesuaikan episode dan segmentasi. Jelas di sini inti dari Bapak Ibu atau teman-teman untuk membuat podcast itu agar lebih terstruktur dan lebih bisa dipahami oleh pendengar atau audiens. Kemudian di sini potong bagian yang tidak perlu. Ketika editing jelas ya, di sini potong bagian yang tidak perlu. Kemudian ada yang terakhir, ini ada tambahan latar musik dan beri judul serta sesuaikan episode atau segmen. Fungsinya dari musik atau latar adalah untuk menambah suasana agar podcast itu tidak terlalu kalau misalkan sekarang videonya tuh krik-krik seperti itu. Nah, udah. Kemudian yang terakhir ini adalah terbitkan podcast. Baik, sekian materi kali ini.
nanti akan dibahas pada forum diskusi dan pertemuan-pertemuan selanjutnya. Semoga Bapak dan Ibu dan teman-teman juga menikmati pelatihan podcast pendidikan ini. Ya, selamat mencoba. Wassalamualaikum.